Halo Sobat ASN, tahukah Anda bagaimana pengunggahan dokumen persyaratan usul penetapan nomor induk P3K? Untuk informasi lebih lengkapnya, simak video ini ya. Dalam pengunggahan dokumen persyaratan usul penetapan nomor induk P3K ini memiliki dua tahapan, yaitu pengisian DRH dan unggah dokumen persyaratan. Langkah pertama, peserta login ke akun SSCASN melalui tautan sscsn.bkn.go.id/daftar dan mengisikan username berupa NIK dan password akun yang telah dibuat saat registrasi. Lalu isilah CAPTCHA dan klik tombol masuk. Setelah peserta berhasil login, akan ditampilkan halaman yang berisi pengumuman lulus atau tidak lulus. Jika peserta dinyatakan lulus, maka akan muncul drop-down list untuk memilih apakah peserta ingin melanjutkan ke pengisian DRH dan pemberkasan atau ingin mengundurkan diri. Jika peserta memilih tidak saya ingin mengundurkan diri, maka akan muncul kolom unggah surat pengunduran diri di mana template-nya sudah disediakan di bawah tombol unggah. Selanjutnya, pilih alasan pengunduran diri dan pilih file surat pengunduran diri, lalu klik unggah surat pengunduran diri dan akan muncul kotak peringatan seperti gambar di samping. Apabila peserta telah yakin, silakan klik iya, namun jika masih ragu, klik tidak dan masih dapat mengubah pilihan jawaban di drop-down list sebelumnya. Apabila telah muncul pemberitahuan seperti gambar di atas, maka peserta telah dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat melakukan perubahan kembali. Namun, jika peserta memilih ya, maka akan muncul tombol pengisian DRH. Lalu, apa saja tahapan pengisian DRH? Tahapan pengisian DRH terdiri dari pengisian data perorangan, pengisian riwayat pendidikan, pengisian riwayat pekerjaan, pengisian riwayat penghargaan, pengisian riwayat keluarga, dan pengisian riwayat organisasi. Pada tahap pengisian data perorangan, peserta diwajibkan mengisi seluruh kolom biodata mulai dari kolom nama sampai nomor ponsel. Pengisian data perorangan harap dilakukan dengan teliti dan hati-hati, karena data yang diisikan adalah data yang digunakan untuk pemberkasan P3K dan tidak dapat diubah setelah mengirim daftar riwayat hidup. Peserta diwajibkan mengisi gelar yang dimiliki. Bila tidak memiliki gelar depan atau gelar belakang, silakan isi dengan tanda hubung. Selanjutnya adalah pengisian kolom alamat domisili dan keterangan lainnya. Peserta diwajibkan mengisi seluruh kolom alamat domisili mulai dari provinsi sampai kode pos. Perlu diperhatikan bahwa alamat domisili adalah alamat tempat tinggal saat ini. Bila nama kecamatan dan kelurahan tidak terdaftar dalam pilihan, maka pilih lainnya lalu ketikkan nama kecamatan dan kelurahan tersebut pada kolom di bawahnya. Untuk keterangan lainnya, silahkan mengisi seluruh kolom mulai dari tinggi badan sampai status kehamilan apabila peserta sedang hamil. Untuk kolom hobi dapat diisi lebih dari satu jenis. Jika sudah, isilah CAPTCHA di bawah ini dan klik tombol selanjutnya. Data tidak akan tersimpan bila Anda klik tombol resume. Pada tahap pengisian riwayat pendidikan, pendidikan yang digunakan saat melamar formasi jabatan telah otomatis muncul, tetapi dapat diubah untuk dilengkapi kolom-kolom yang masih kosong. Apabila ingin mengubah data riwayat pendidikan, klik ubah pada riwayat pendidikan yang ingin diubah. Peserta diwajibkan mengisi seluruh kolom data pendidikan mulai dari tingkat pendidikan sampai nama pejabat penandatanganan ijazah. Perlu diketahui bahwa peserta tidak dapat menambahkan pendidikan lain yang setingkat dengan pendidikan yang digunakan untuk melamar atau pendidikan yang setingkat lebih tinggi. Apabila kualifikasi pendidikan yang disyaratkan adalah S1 semua jurusan atau D3 semua jurusan dan sebagainya, maka peserta harus mengisi jurusan sesuai yang dimiliki. Jika sudah, klik simpan. Jika ingin menambahkan pendidikan di bawah kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan, klik menu tambah pendidikan. Sama seperti mengubah riwayat pendidikan, peserta diwajibkan mengisi seluruh kolom data pendidikan mulai dari tingkat pendidikan sampai nama pejabat penandatanganan ijazah. Berikut adalah ketentuan pengisian data riwayat pendidikan. Jika sudah, klik simpan. Selanjutnya adalah pengisian kolom kursus. Peserta diwajibkan mengisi seluruh kolom kursus jika ada, mulai dari nama kursus atau pelatihan sampai institusi penyelenggara. Jika kursus yang dimiliki tidak tersedia pada pilihan jenis kursus, maka form khusus boleh tidak diisi. Peserta hanya dapat mengisikan jenis kursus yang telah terdaftar. Pada pengisian data tempat, silakan diisi dengan nama kota atau negara tempat pelaksanaan kursus. Jika sudah, klik simpan.
Langkah ketiga adalah pengisian riwayat pekerjaan. Untuk menambah riwayat pekerjaan, klik tombol tersebut. Di halaman ini, peserta diwajibkan mengisi seluruh riwayat pekerjaan sebelum lulus menjadi calon P3K mulai dari kolom instansi pemerintah sampai kolom pejabat. Untuk kolom pejabat, harap untuk mengisikan nama pejabat tersebut. Jika sudah, klik simpan. Langkah keempat adalah pengisian riwayat penghargaan. Klik tambah riwayat penghargaan jika ada. Tambahkan riwayat penghargaan yang dimiliki oleh peserta sebelum lulus menjadi calon P3K. Peserta diwajibkan mengisi seluruh kolom penghargaan mulai dari jenis penghargaan sampai nama negara atau instansi yang memberikan. Jenis penghargaan sudah disediakan pada kolom yang tersedia. Oleh karena itu, peserta tinggal memilih jenis penghargaan yang dimiliki. Jika sudah, klik simpan. Berikutnya adalah pengisian riwayat prestasi. Klik tombol tambah riwayat prestasi jika ada. Peserta diwajibkan mengisi seluruh kolom prestasi sebelum lulus menjadi calon P3K mulai dari nama hingga tahun saat mendapat prestasi. Jika sudah, klik simpan. Langkah kelima adalah pengisian riwayat keluarga. Di halaman ini, peserta diwajibkan untuk mengisi seluruh data anggota keluarga yang dimiliki, diantaranya yaitu pengisian data istri atau suami apabila peserta mengisi status perkawinan pada data perorangan adalah menikah, anak, orang tua kandung wajib diisi, saudara kandung, dan bapak serta ibu mertua juga wajib diisi apabila status perkawinan pada data perorangan adalah menikah. Langkah pertama, silahkan isi data istri atau suami. Peserta diwajibkan mengisi seluruh data istri atau suami mulai dari NIK sampai status hidup. Jika sudah, klik simpan. Selanjutnya adalah pengisian data anak, data orang tua kandung, data saudara kandung, dan data bapak serta ibu mertua. Form isian di samping berlaku sama untuk inputan pada data anak, orang tua kandung, saudara kandung, dan bapak serta ibu mertua. Peserta diwajibkan untuk mengisi seluruh data mulai dari NIK sampai status hidup. Jika sudah, klik simpan. Langkah keenam adalah pengisian organisasi. Silahkan klik tambah riwayat organisasi apabila peserta pernah mengikuti organisasi sebelum lulus menjadi calon P3K. Peserta diwajibkan untuk mengisi seluruh data organisasi mulai dari nama organisasi hingga pemimpin organisasi. Jika sudah, klik simpan. Selanjutnya, peserta diwajibkan mengisi seluruh data keterangan lain-lain yang dibutuhkan dalam proses pemberkasan calon P3K sesuai dengan petunjuk pengisian data keterangan lainnya yang ada pada box berwarna kuning, mulai dari nomor SKCK sampai nama pejabat penandatanganan surat keterangan bebas nafza. Perlu diperhatikan bahwa dokumen SKCK diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan masih berlaku sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Dan untuk surat keterangan sehat jasmani dan rohani harus ditandatangani oleh dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Perlu diperhatikan bahwa dokumen surat keterangan bebas nafza harus ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan atau lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat narkoba yang dimaksud. Jika sudah, isilah CAPTCHA di bawah ini dan klik tombol selanjutnya. Data Anda tidak akan tersimpan bila Anda klik tombol resume. Langkah terakhir yang harus peserta lakukan adalah mengunggah dokumen persyaratan. Di halaman ini, peserta diwajibkan melakukan 2 kali cetak DRH yang telah diisi dengan klik tombol cetak DRH perorangan dan cetak DRH riwayat. Perlu diperhatikan bahwa pengisian nama, kabupaten atau kota tempat lahir, dan tanggal lahir pada keterangan perorangan seperti gambar di samping harus ditulis ulang pada kolom kosong tersebut sesuai dengan data yang sudah diisi tanpa dikurangi atau ditambahi. Jika sudah melengkapi keseluruhan form DRH, jangan lupa untuk menandatangani DRH di halaman terakhir. Apabila menggunakan materai tempel, pastikan tanda tangan mengenai sebagian materai tersebut seperti contoh di atas, dan posisi tanda tangan berada di sebelah kanan materai. Sama seperti penggunaan materai tempel, namun apabila menggunakan materai elektronik, pastikan letak materai tidak menimpa tanda tangan, begitu pula sebaliknya. Serta berilah nama lengkap di bawah tanda tangan. Selanjutnya, peserta diwajibkan mengunggah seluruh persyaratan dokumen yang dibutuhkan dalam proses pemberkasan calon P3K sesuai dengan ketentuan unggah dokumen yang terdapat pada box berwarna kuning, mulai dari mengunggah file scan surat pernyataan 5 poin sampai surat lamaran CASN.
Perlu diketahui bahwa pas foto, ijazah, dan transkrip nilai yang sudah pernah diupload saat mendaftar SSCSN otomatis akan terupload sebagai syarat usul penetapan nomor induk P3K. Langkah pertama, silakan klik tombol unggah, cari file surat pernyataan 5 poin, lalu klik simpan untuk mengunggah surat pernyataan 5 poin sesuai dengan peraturan BKN seperti contoh tersebut. Jika sudah mengunggah, status pengunggahan dokumen surat pernyataan 5 poin tersebut akan berubah statusnya menjadi sudah diunggah dan peserta dapat memastikan apakah dokumen yang diunggah sudah sesuai dengan klik tombol lihat. Lakukan cara yang sama seperti sebelumnya dalam mengunggah dokumen seterusnya, mulai dari unggah dokumen, cari file lalu simpan. Status pengunggahan dokumen tersebut juga berubah menjadi sudah diunggah dan bisa melihat dokumen yang telah diunggah dengan klik tombol lihat. Perlu diketahui bahwa DRH yang telah ditandatangani wajib diunggah dengan multipage atau hasil cetakan DRH perorangan dan DRH riwayat di-scan menjadi satu file lalu diunggah di kolom yang sama. Peserta masih dapat melakukan perubahan pengisian data sebelum klik tombol akhiri proses pengisian DRH. Apabila seluruh unggahan dokumen persyaratan telah lengkap diunggah, silahkan klik akhiri proses pengisian DRH. Sekian informasi terkait petunjuk teknis pengunggahan dokumen persyaratan nomor induk P3K. Semoga informasi ini bermanfaat dan membantu dalam setiap tahapan pengusulan NIP 3K.